Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi cerpen. Oke, itu apa sih cerpen sih kemarin? Ingat nggak? Cerita pendek. Cerita pendek. Kenapa disebut cerita pendek? Bila, kenapa disebut cerita pendek? Ayo. Ceritanya pendek dari Iya. Terus kenapa disebut pendek? Tadi ya? lagi katanya kalau lebih dari 10.000 kata. Mantap. Yuneta? Iya, cerita pendek. Iya. Kenapa disebut pendek? Oh ya. Jahra, karena Yuneta itu tadi lagi mau mikirin apa? Mikirin apa sih? Enggak. Oh, udah. Jahra, ya. Apa lagi Jahra? Karena cerita pendek membuat fokus pada satu plot. Satu alur. plot. Apa sih plot itu? Ini. Plot apa? Plot. Alur. Kentut. Alur. Apa alur itu? Sila. Plot. Ayo. Ada yang disebut pengarang apa? Bilang. Masa iya? Ada yang makan. Kenapa disebut cerpen? Karena ceritanya pendek. Oh, yang kedua tadi Berfokus berfokus pada satu plot. Alur itu disebut juga jalan cerita. Makasih Regi itu. Kemudian terdiri atas berapa kata kemarin? 10.000 kata. Tidak lebih dari 10.000 kata. Mantap saya sini ya. Semua. Kita lagi ada kelas-kelas yang banyak ya. Loh, ini ternyata ada yang waduh. Waduh. Nanti tolong dihapus ya yang ada yang unsur intrinsik cerpen. Tadi punya Lisa mana nih? Videonya yang mana nih? Atau aku punya Ibu? Oh, iya. Unsur intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Cerpen ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran ini Ibu tulis ya. Peserta didik. Yang peserta didik? Saya Iya saya. siswa. Bukan saya ya, kalian ya. Peserta didik diharapkan mengetahui unsur intrinsik dalam cerpen. Oke. Jadi supaya kalian mengetahui ya dalam cerpen itu ternyata di dalamnya mengandung unsur-unsur yang membangun cerpen tersebut. Yang pertama adalah tema. Kemudian yang kedua adalah alur. 3 tokoh dan penokohan. Yang keempat adalah
Gagasan. Gagasan dasar boleh ya. Atau gagasan dasar. Jadi cerpen itu temanya tentang apa? Karena kalau kita membuat cerpen, yang pertama adalah kita menentukan temanya dulu. Ya. Ide yang membentuk cerita itu apa? Apakah tentang perjuangan? Apakah tentang percintaan? Perjuangan, percintaan, persahabatan. Ini namanya tema. Ya. Contohnya judulnya apa nih kalau misalnya tentang perjuangan? Pahlawan tanpa tanda jasa misalnya ya, karena untuk memperingati hari buruh judulnya pahlawan tanpa tanda jasa. Panjangan mana kalimatnya? Ini adalah tema, ini adalah judul. Panjangan mana kalimatnya? Judul ya. Karena judul itu beda dengan tema. Kalau tema itu gagasan dasarnya, ide yang membentuk cerita tersebut. Kalau judul itu adalah isi dari ceritanya mau tentang apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Kedua adalah alur. Rangkaian cerita. Betul, terima kasih. Tahapan-tahapan cerita. Berikutnya tokoh dan pemeran. Di dalam cerpen harus ada tokohnya siapa dong? Masa kita kalau mau bikin cerpen nggak tahu tokoh. Jadi kita menemukan juga tokoh. Apa yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan? Tokoh yang berlaku. Seseorang yang jadi pelaku. Seorang yang jadi pelaku. Siapa yang jawab tadi? Seorang yang menjadi pelaku tadi yang ngomong siapa? Sila. Oke, makasih Sila. Seseorang yang menjadi pelaku. Yang menjadi pelaku cerita. Sama teman-temannya dan karakternya. Serta karakternya. Watak atau karakter. Amanat adalah pesan dari siapa? Cerita. Yang ngarang atau cerita? Pesan dari pasti dalam cerita itu mengandung pesan moral, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengambil hikmah, ya, dari cerita itu. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Itu ada di dalam latar. Jangan latar apa? Latar. Bagian cerita yang mengacu pada waktu, suasana, dan tempat. Bagian cerita. Kira-kira unsur intrinsiknya ada dalam yang kurang? Boleh. Atau point of view. Point of view. Ya,
Yaitu Cara mengatur tulisan SPH. cara pengatur. Ada dua pandang ke satu dan Enggak. di sini ada yang bertanya? Bukan semua. Peggy, harus nanya. Peggy. Apa ya? Dari sekian ini yang kamu butuhkan. Apa nanya aja? Like lah. Mintanya apa? Baik anak-anak, Peggy belum paham tentang latar. Minta tolong yang tahu, coba angkat tangan. Angkat tangan, tangannya. Minta bantuan jawabannya buat Peggy. Ya. Latar. Latar itu? Itu cerita yang mengacu pada waktu suasana dan tempat. Ya. Coba kalian dia mungkin belum paham benar. Latar itu di dalam cerita itu seperti apa sih? Pakai bahasanya Farel ya. Peggy. Latar itu adalah coba pakai bahasanya Farel biar itu katanya belum ngerti tentang latar. Jadi latar itu kayak tempat gitu, kayak tempat cerita itu di mana, terus suasananya itu bagaimana, kapan, seperti itu. Oke. Kan di dalam cerita itu kamu baca kan enggak? Ada waktunya enggak? Ada tempatnya enggak? Siang sore. Harus ya. Harus ada tempatnya, waktunya kapan. Biasanya keterangannya sore hari, pagi hari, malam hari, atau jam 1 pagi. Nah itu waktu, paham? Kalau suasana dalam cerita pasti keadaannya itu kan ceritakan. Suasananya bagaimana? Apakah menyedihkan, menyenangkan, ya kan? Mengharukan. Itu suat. Ada yang bertanya lagi? Ini udah paham? Ya? Paham ya? Ya udah, kalau udah paham sekarang kalian bikin kelompok ya, kelompok yang kemarin itu kelompoknya. Kalau yang nggak punya kelompok berarti poin atau nilai sikapnya kosong. Jadi kalian tolong segera gabung setelah ibu menghitung 5 mundur ke belakang. 5 gabung ke kelompok masing-masing. Ayo. Yang penting gabung dulu, 5. Tiga. Ibu, Masih kelompok berapa orang? kemarin berapa? 4. Ya kan? Ayo cepetan. 3. Segera gabung, yang nggak gabung poin sikapnya belakang dia itu kosong ya. Itu kosong ya. Ayo cepetan. Gabung. Wah. Silakan duduk ke lingkar. Duduk ke lingkar. Kemarin kan emang Anak-anak silakan gabung ya, sama siapa aja nih yang udah, sama siapa kita. Mejanya tolong diatur untuk membuat kelompok. Mejanya diatur untuk membuat kelompok, gimana posisinya?
Jadi 5 bu, 6 malah 1000. Udah lagi nggak bu? Kamu apa siapa? Duduk. Bareng. Jai. Ayo cepetan. Satu, dua. Giliran Sultan. 2, 3, 4. Aku pas. Terima kasih yang udah kompak. Sekarang tugasnya apa anak-anak? Tugasnya adalah kalian mencari tema, alur, tokoh, anak-anak, latar sama point of view. Ya? Udah? Ya? Oke. Nanti buat nilai kelompok mana yang paling kompak. Kelompoknya ada apa? Sama Cipu. Nah, jadi. Aduh, mangganya ya kelas 9 tuh. Ya, kelompoknya yang paling kompak siapa ya? Ayo kerjakan anak-anak, silakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Baik banget. Oh, alhamdulillah. Saya 30 menit ya mengerjakan. Nah ini. Kalau ada masalah tolong dipecahkan bersama-sama dalam satu kelompok ya. Lalu
Ish, lu jadi Baik teman-teman, tolong perhatikan ya, kelompoknya kalian akan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Hasilnya Iya, baca. orientasi itu adalah kata pengantar yang menjelaskan apa yang akan diceritakan dalam rangkaian peristiwa, seperti pengenalan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, seperti ibu adalah orang yang dapat diandalkan dan ayah adalah orang yang tidak dapat diandalkan. Kemudian rangkaian peristiwanya adalah rangkaian peristiwa yang berisi alur cerita dalam cerita tersebut. Dan komplikasinya di dalam cerita tersebut adalah seperti yang ada dari cerita ini, yaitu seorang anak yang mengeluh dalam membantu ibunya pulang sekolah. Dan resolusi di cerita ini adalah di sisi lain ada orang yang lebih sulit dari dirinya sendiri. Sekian dari kelompok saya, tidak ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok sudah dibacakan sudah dibacakan hasil diskusinya. Kita menuju ke bagian akhir pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian foto dengan diakhiri dengan refleksi dulu ya anak-anak ya. Simpulan pembelajaran kita hari ini akan disimpulkan oleh Sadia. Sadia mana? Sadia, kesimpulan pembelajaran kita hari ini boleh di sini. Akan disimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah tema adalah suatu judul besar dalam cerita pendek. Dengan setelahnya alur adalah tahapan-tahapan dalam cerita. Alur itu ada dua, yaitu alur maju mundur atau sebaliknya. Dan ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak tokoh dalam cerita. Keempat ada amanat. Amanat ialah pesan dari pengarang, berupa sesuatu yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kelima ada latar, yaitu bagian cerita yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana. Keenam ada sudut pandang atau point of view, yaitu cara pengarang dalam mengisahkan cerita. Point of view ada dua, yaitu atau sudut pandang itu ada dua, yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang pertama mengacu pada aku atau ya pada dalam cerita itu disebutkan kata aku, sedangkan sudut pandang ketiga menggunakan kata dia, atau di dalam cerita itu menggunakan nama
anak-anak, yaitu pertemuan besok di hari Selasa akan membahas tentang struktur teks cerpen. Apa ada strukturnya? Nanti kalau kalian di rumah dibaca dulu ya. Oke.